kita memulai pembelajaran ini, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Akbar, silakan Kak. Doanya manusia yang adil dan beradab. Ya, sedikit salah. Siapa lagi yang bisa disebutkan Yasi? Sila ketiga. Sila kelima. Berdiri. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh ya betul. Membuat kesepakatan kelas supaya proses pembelajaran kita ini akan lancar ke depannya. Jadi tidak boleh ada yang main-main ya. Kalau mau keluar kita izin dulu ya. Jadi harus fokus pada pembelajaran. Oke, sepakat ya? Sepakat. Iya. Dan ingat materi minggu lalu. Keberagaman dalam budaya kita. Apa-apa lagi itu yang termasuk keberagaman Indonesia berbeda apa? Budaya, suku, agama, ras. Budaya, suku, dan belajar tentang faktor-faktor integrasi nasional ya. Akan belajar tentang apa-apa yang bisa mendukung dengan yang menghambat terjadinya integrasi nasional. Kompetensi dasar dalam pembelajaran hari ini itu adalah menganalisis faktor-faktor integrasi nasional. Dengan tujuan pembelajaran kalian nanti bisa menganalisis tentang apa-apa saja yang menjadi faktor-faktor integrasi nasional itu secara umum ya, itu adalah menyatukan, proses menyatukan perbedaan yang ada di Indonesia. Sebelum lanjut ibu akan membagi kelompok dulu ya. Ibu akan bagi kelompok dulu. Jadi kelompok satu di sebelah sana ada Akbar, Rohima silakan kita ke sana. Rohima, Ferdi mana Ferdi? Ferdi pindah di sini. Sudah minum di tangan kelompoknya masing-masing. Iya. Jadi sebelum itu lanjut ibu akan absen dulu. Ada Akbar, Rohima. Oke, kira-kira kalian lihat di sini di gambar apa yang bisa dianalisis? Apa menurut kalian yang ada di gambar ini kejadiannya? Tawuran, apa lagi? Oke. Silakan kalian dengan anggota kelompoknya lihat video ini, kemudian amati videonya. Kira-kira kejadian apa yang ada dalam video tersebut. Terus di sini diskusikan dengan kelompoknya dengan membaca materi yang ada di bukunya. Silakan yang KPD dulu ya. Satu kelompok, bukan dulu ini. Kelompok satu, ini KPD-nya ya. Silakan diskusikan dengan temannya ya. Untuk materinya, kalian bisa mendapatkan materi di buku ajar atau menggunakan internet. Ada hal-hal yang belum dipahami, silakan bisa ditanyakan. Bu, bagaimana cara mengatasi rencana integrasi? Rencana integrasi, ya. Sana dulu. Nah, jadi nanti ini penilaiannya ya. Jadi kalian kalau selesai mengerjakan LKPD, nanti akan masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil belajarannya di sini. Ya. Sudah selesai ya? Sudah. Kelompok kedua? Kelompok satu? Oke. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok satu. Silakan. Konflik sampai yang terjadi di Kalimantan antar suku Dayak dan suku Madura adalah konflik yang terjadi karena perbedaan suku yang mana dipicu oleh perselisihan antar kelompok yang kemudian merembet pada konflik antar suku. Konflik ini telah mengakibatkan kerusakan hak secara umum
Anda apa yang harus dilakukan untuk mengatasi konflik? Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Hal yang harus dilakukan untuk mengatasi konflik sempit adalah dengan cara memberikan pemahaman akan pentingnya kesadaran saling menghargai antar perbedaan termasuk perbedaan suku. Kita harus saling menghargai satu sama lain agar tercipta kerukunan dan menyelesaikan perselisihan harusnya dilakukan dengan cara musyawarah. Saya Bu. Ya, silakan. Saya dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan ke kelompok 1, yaitu coba jelaskan penyebab terjadinya konflik sakit. Hal yang pertama menyebabkan konflik sakit karena adanya perbedaan suku, budaya, agama, dan ras. Silakan. Yang kelompok lain simak ya, kemudian berikan nanti tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan diskusi dari kelompok 3. Konflik antar suku yang terjadi di samping antara suku Madura dan suku Dayak dipicu karena masalah pribadi yang mengakibatkan konflik antar suku. Mereka tidak menerapkan rasa saling menghormati akan perbedaan. Indonesia mempunyai banyak perbedaan termasuk beda suku, agama, ras, dan budaya. Seharusnya konflik ini tidak terjadi karena kita harus saling menghargai perbedaan. Oke, kita akan selesai materi dari presentasi dari kelompok 3. Ada yang bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan dari kelompok lain? Dari kelompok mana? Ya, kelompok 1 silakan. Bisa Anda menjelaskan mengapa kasus konflik kalau mengabaikan rasa senasib perjuangan sebagai salah satu faktor pendukung integrasi nasional? Sudah Bu. Ya. Kita kelompok 1. Ini pertanyaan dari kelompok 1, yaitu rasa senasib dan seperjuangan maksudnya adalah bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus merasakan apa yang dirasakan oleh sesama anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Kita harus ikut merasakan penderitaan saudara kita dari daerah lain. Jadi dalam konflik sempit mereka tidak menerapkan itu karena mereka telah saling menyakiti. Perjuangan maksudnya kita telah merasakan merdeka melalui perjuangan yang sama untuk merebut kemerdekaan dan mereka yang terlibat konflik tidak menghargai itu. Mana kelompok 1? Bisa dipahami jawaban dari kelompok 3? Ya, saya akan menanyakan pertanyaan saya kepada kelompok 3. Mengapa saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3? Mengapa mereka mengabaikan rasa senasib dan perjuangan? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan diskusi dari kelompok kami. Perselisihan antar suku di Kabupaten Sampit, Kalimantan yang melibatkan antara suku Madura dan suku Dayak dipicu oleh persoalan sepele, yaitu kesalahpahaman antar kelompok masyarakat yang kemudian membuat perang antara suku yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian materi. Mereka tidak saling menghargai antar suku yang berbeda. Ya, silakan. Kelompok 2, perhatikan ada pertanyaan dari kelompok 3.
9. Pada peristiwa di Kabupaten Sampit, Kalimantan mengakibatkan seluruh wilayah Indonesia karena disebabkan terjadinya bawah tanah antar suku Sampit dan suku Madura yang dipicu akibat perbedaan agama. Perbedaan agama. Perbedaan agama. Sekarang untuk Sampit itu sebenarnya kalau dibiarkan seperti berada itu bisa memicu yang namanya kerusuhan dan pada akhirnya akan berdampak pada integrasi nasional. Jadi ada tadi kita belajar tentang faktor pendukung dan penghambat integrasi nasional. Nah, inilah kasus ini menjadi salah satu contoh penghambat kedua faktor ya dalam integrasi nasional itu yang pertama faktor pendukung dan faktor penghambat. Nah, faktor penghambatnya itu bahwa ada hal-hal yang bisa mengakibatkan integrasi nasional itu tidak terwujud. Yang pertama tadi ada apa? Ada konflik ya. Yang ada heterogen artinya kita ini terdiri dari perbedaan. Nah, perbedaan itu terkadang menimbulkan persoalan, konflik. Kemudian yang kedua ada wilayah negara yang luas. Jadi wilayah negara kita ini luas. Banyak pulau-pulau itu juga memicu ya. Ada yang mau memisahkan diri nanti. Kemudian ada keinginan untuk memisahkan. Jadi persatuan dan kesatuan ini akan pecah. Dan akhirnya integrasi nasional juga tidak. Kalian juga harus merefleksi pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa merefleksi pembelajaran kita hari ini? Silakan. Ya silakan Bila. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan menambah wawasan kami terkait integrasi nasional dan kami bisa mengetahui contoh kasus-kasus yang bisa mengancam integrasi nasional seperti konflik antar suku. Sekian, terima kasih. Ya, berikan apresiasi untuk pertemuan hari ini untuk bangsa saya para kalian bahwa diskusinya tadi berjalan dengan lancar ya. Kalian bisa aktif dalam proses diskusi dan temannya ada yang bisa merefleksi pembelajaran. Nah, sebelumnya untuk menilai pembelajaran ini, Ibu akan membagikan penilaian, tapi Ibu akan berikan dalam bentuk file di Google Classroom. Kalian jawab di situ, nanti kalian juga kirim di Google Classroom-nya. Nah, ada batas waktunya, bukan nanti Google Classroom-nya, ada batas waktu pengirimannya. Jadi itu akan Ibu jadikan sebagai penilaian untuk untuk materi selanjutnya pertemuan kita minggu depan. Itu kita akan membahas tentang tantangan dalam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi oke, sebelumnya sebelum Ibu akhiri, kita kasih applause lagi untuk pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah Anda pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Itu harapan ada hal-hal yang bisa kalian petik dalam pembelajaran tadi. Pembelajaran kita hari ini silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa